Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, saya mengajak kita semua, pertama-tama kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami yang mungkin kami telah lakukan. Kiranya kami mau disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh layak dalam beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Karena kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kita kesehatan dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulangi lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, beberapa minggu yang lalu kalian belajar bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Tuhan memakai Musa ya untuk membebaskan mereka dari Mesir. Dan kita pun bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah setelah menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita harus bertumbuh dan berbuah. Nah di dalam Alkitab, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada buah roh. Adik-adik hafal gak buah roh itu apa? Nah kalau tidak hafal, kita coba nyanyikan ya. Semoga dengan nyanyian kita bisa menghafal. Buah roh, kita nyanyikan lagu buah roh. Kita nyanyikan dengan pelan terlebih dahulu. Kasih sukacita dan
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, udah pada hafal belum? Pasti udah hafal dong, karena gampang ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih cepat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi adik-adik ya, kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, supaya kita mau bertumbuh dan berbuah, tentu kita harus membaca firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh, saya mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab doa tiap hari, saya ya adik-adik, kita mau mempersiapkan hati pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semua, apa kabar semuanya? Tentu kalian baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini Losa Wida akan bercerita di kelas besar. Sebelum Losa menyampaikan firman Tuhan, kita semua akan sama-sama untuk berdoa untuk firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih
Kalau minggu ini Kau berikan kami kesehatan untuk keluarga kami. Tuhan, kami juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini diambil, bertemanya adalah menyembah Allah. Dan nas Alkitab kita diambil dari Keluaran 7 ayat yang ke-16 dan Keluaran 20 ayat 1 sampai ke-8 ya. Adik-adik, setiap hari Minggu itu adalahnya harinya Tuhan. Semua umat pilihan Allah pergi ke gereja beribadah untuk menyembah Allah. Nah, kalau kita beribadah, contohnya apa yang kita lakukan? Yaitu kita memuji Allah, menyembah Allah, terus kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terus kita apalagi memberikan persembahan, dan juga kita mendapatkan doa berkat. Nah, contoh apa lagi adik-adik? Sikap yang tidak boleh kita lakukan dalam kita beribadah kepada Allah, yaitu pada saat kita beribadah, kita ngobrol, kita main dengan teman kita sebelah, terus kita membuat kapal-kapalan dari kertas, dan juga kita mungkin main handphone di handphone kita main game, itu juga tidak baik ya. Itu sikap yang tidak boleh kita lakukan ya, dalam kita beribadah menyembah Allah. Adik-adik, kita juga telah mempelajari waktu bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan ya. Nah, dengan kuat kuasanya Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan Allah menyuruh hambanya Musa untuk menyuruh Firaun membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah, supaya mereka beribadah kepada Allah di padang gurun ya. Nah, Allah ingin umatnya memuji Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Nah, Allah menyuruh Musa untuk bangsa Israel itu menyembah Allah, karena Allah adalah Allah yang patut kita sembah, Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, Allah ingin memberikan umatnya supaya bagaimana caranya menyembah Allah, dengan memberikan 10 perintah Allah. Nah, di antara 10 perintah Allah itu, adik tahu ada 4 hukum pertama yang berbicara mengenai menyembah Allah ya. Adik-adik boleh buka di Alkitab di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ke 8. Nah, Losa mau nanya, perintah manakah yang memberitahukan kita kepada siapa kita sembah? Yaitu perintah pertama. Terus perintah manakah yang memberitahukan kita bagaimana caranya kita menyembah? Perintah yang keberapa adik-adik tahu? Perintah yang kedua ya. Terus Losa mau nanya lagi, perintah manakah yang memberitahukan kita bagaimana sikap kita dalam beribadah? Yaitu perintah yang keberapa adik-adik tahu? Perintah yang ketiga. Terus Losa mau nanya lagi, perintah manakah yang memberitahukan kita kapan kita harus beribadah? Nah, tentu adik-adik tahu kan? Perintah yang keempat yaitu ya. Nah, semua bangsa-bangsa di Israel ada mereka yang menyembah Allah yang palsu ya. Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin umatnya menyembah Allah saja, Allah yang esa. Allah ingin umatnya datang beribadah setiap hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari Sabat, hari yang kudus, hari yang istimewa ya. Nah, pada saat Musa memimpin bangsa Israel, nah Musa memberitahukan kepada bangsa Israel hanya untuk beribadah kepada Allah, dan mereka menjawab, mereka setuju akan melakukan perintah Allah itu ya adik-adik ya. Nah, pada saat itu Musa naik ke atas gunung lagi. Nah, gunung itu namanya apa adik? Gunung apa? Gunung Sinai. Nah, pada saat Musa menghadap Allah di Gunung Sinai, Musa mendapatkan 10 perintah Allah dan instruksi-instruksi lainnya. Contohnya apa? Yaitu membuat kemah suci dan persembahan untuk Allah. Pertama, Allah menyuruh Musa untuk memberikan bangsa Israel itu untuk memberikan persembahan kepada Allah, yaitu persembahan itu harus mereka berikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela tanpa paksaan ya. Dan mereka harus memberikan persembahan itu dari bahan yang terbaik, karena bangsa Israel telah bebas dari perbudakan bangsa-bangsa Mesir, dan mereka banyak mendapat hadiah
dari orang-orang Mesir, dan mereka bangsa Israel itu harus memberikan persembahan kepada Allah dari harta yang mereka miliki ya. Nah, adik-adik tahu contoh apa persembahan yang harus bangsa Israel kasih berikan itu? Contohnya apa? Ayo kita sama-sama sebut ya, yaitu emas, permata, perak, apalagi kain ungu tua, ungu muda, bulu kambing, kulit domba, kirmizi, kain lena yang halus, minyak lampu, rempah-rempah, kayu penangga. Nah, Losa mau nanya, semua yang mereka berikan persembahan itu untuk apa? Siapa yang tahu? Adik-adik, yaitu untuk membuat kemah suci ya. Kemah suci adalah kemah tempat tinggal Allah yang kudus. Jadi Allah ingin semua umatnya datang kepadanya di kemah suci ya. Kenapa Allah tidak datang di tempat yang gedung yang besar, di istana yang megah atau di kastil? Kenapa? Karena Allah ingin umatnya datang di kemah suci, karena kemah suci itu dapat ditempatkan di perkemahan bangsa Israel dan dapat dipindah-pindahkan ya. Karena Allah ingin mengajar umatnya, yang paling terpenting dalam kita menyembah adalah kita rasakan hadirat Allah ya. Kita rasakan hadirat Allah di tengah-tengah umatnya ya. Itulah yang Allah inginkan. Nah, Allah memberikan instruksi untuk membuat kemah suci, untuk beribadah kepada umatnya, dan menurut petunjuk yang ada di Alkitab ya. Begitu juga kita ya adik-adik ya, sebagai umat pilihan Allah, kita juga harus menuruti apa perintah Allah. Semuanya harus kita lakukan dalam menyembah Allah, dalam kita beribadah. Kita harus memuji, memuliakan Allah, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat kita dewasa nanti, kita juga udah dibaptis dan kita akan menerimakan perjamuan kudus di gereja. Terus apa lagi? Nah, kita kalau ibadah umum kita akan mengakui imam rasuli, dan juga kita akan memberikan persembahan dengan hati yang ikhlas, dengan rela, dan juga kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Nah, adik-adik semua, harus ingatkan ya, mungkin di masa pandemi ini kalian ibadah di rumah ya, di YouTube ya. Nah, kalian tidak boleh ibadah semau kalian sendiri, sesuka hati kalian. Itu tidak berkenan di hati Allah. Itu bukan menyembah Allah, tidak baik ya. Contohnya apa aja kalau kalian ibadah YouTube online di rumah yang tidak berkenan di hati Allah? Contohnya apa? Sikap apa? Ya, pada saat kalian ibadah mungkin kalian tidur-tiduran di rumah, di kursi atau di mana, itu juga sikap tidak baik ya adik-adik ya. Terus contoh apa lagi kalau kita menyembah Allah yang tidak baik? Itu kita ngobrol, kita bercanda dengan adik-adik kita pada saat ibadah, terus kita main game di handphone, itu juga tidak boleh ya. Seperti tadi Rosa bilang, kita membuat kapal-kapalan dari kertas, itu juga tidak baik ya adik-adik ya. Atau kita sambil mendengarkan firman Tuhan, Rosa cerita terus kalian sambil nyemil makan roti atau cemi-cemi ciki, itu juga tidak baik. Itu sikap yang tidak berkenan di hati Allah. Itu tidak boleh kita lakukan. Itu sikap bukan menyembah Allah. Itu ada sikap di mana kita kemauan kita sendiri, semau kita, itu tidak baik, tidak boleh ya. Karena Allah mengasihi kita, yang menebus dosa-dosa kita. Kita juga harus menghormati kehadiran Allah. Kita rasakan hadiran Allah ya, dimanapun kita beribadah, mau di rumah, mau di gereja. Yang terutama kita menghormati kehadiran Allah ya. Itulah yang ingin Rosa sampaikan. Adik-adik, kita akan membuka ayat Al-Quran kita minggu ini, diambil dari Keluaran 24 ayat yang ketiga ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Lalu saya ulangi lagi, ayat Al-Quran kita diambil dari Keluaran 24 ayat yang ketiga ya. Sama-sama buka kitab kita baca. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala pelaturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, adik-adik kita ulangi sekali lagi ya. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala pelaturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan minggu ini. Sebelum menutup firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat dan mau menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh lagi, beribadah dengan lebih baik lagi, dan kami mau menyembah dengan merasakan kehadirat Engkau di hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.